Meski jumlah jemaah haji tahun ini hanya puluhan ribu orang, pemerintah Arab Saudi harus bekerja ekstra memastikan keamanan pelaksanaan ibadah haji sekaligus mencegah perebakan varian Delta yang saat ini melonjak penularannya di berbagai negara. All these are taken care of not only by the means of new technologies and electronic solutions, but also by multiple checkpoints to ensure that all those who are entering the Hajj are as per the regulations and criteria that were arranged prior to this Hajj. Sebagai salah satu jemaah haji, Konjen RI di Jeddah Eko Hartono memuji upaya maksimal pemerintah Saudi. Alhamdulillah mereka sudah banyak belajar dari penyelenggaraan haji tahun lalu. Dipermudah, dijaga dengan ketat, nggak ada karantina. Hanya memang itu cek aplikasi namanya Tawakalna yang menunjukkan bahwa kita memang sudah imun di situ. Lengkap semuanya, tes kesehatan, dan saya kira lebih tertib ini. Menurut Eko, dari 327 warga Indonesia yang melakukan ibadah haji tahun ini, 36 diantaranya adalah para diplomat dan keluarganya. Itu terutama perwakilan negara muslim ya, itu sama, semua dapat 5. Jadi kalau KJRI dapat 5 minimal ya, kemudian KBRI juga dapat 5 gitu. Dan ia berharap bisa menjadi contoh persiapan haji di Indonesia. Untuk penyelenggaraan haji tahun lalu, pemerintah Arab Saudi hanya membuka kesempatan bagi 1.000 jemaah dan itu pun diberikan secara gratis. Namun tahun ini kesempatan yang dibuka untuk puluhan ribu orang tidak lagi gratis. Masing-masing jemaah dikenakan biaya yang lebih mahal. Dengan pilihan sebelum pajak 12.000, 14.000 atau 16.000 real yang dalam rupiah sekitar 45 juta, 55 juta rupiah atau 60 juta rupiah. Haji normalnya kan kalau kita tinggal di Saudi ya, untuk yang ekspatriat atau yang udah beriqomah, maksudnya beriqomah itu yang udah punya ID-nya Saudi itu, normalnya itu mulai dari rentan 3.000 untuk yang termurahnya, 3.000 sampai 5.000, yang VIP-nya 7.000 ke atas. Ya, sebenarnya kalau dihitung kalkulasi emang naiknya berkali-kali lipat ya, bisa 5 kali lipat. Meski demikian, para jamaah ikhlas. Tapi kan kita bukan lihat mahalnya, tapi lihat fasilitasnya, ya kan, kesiapannya, kualitasnya, kesempatannya, ya kan. Jadi kalau kami datang dari Indonesia atau dari luar negeri, pertama izinnya susah, harganya juga akan jauh lebih mahal karena kan termasuk pesawat dan lain-lain. Khususnya bagi para mahasiswa. Dari segi jumlah, yang menurut saya ya uang bisa dicari lah. Alhamdulillah lebih besar beasiswanya dibandingkan dengan beasiswa yang dari universitas di sekitaran Arab ya Bu ya. Jadi kita masih bisa nabung lah untuk memang terasa besar. Jemaah pun tidak mempermasalahkan berbagai keterbatasan akibat prokes ketat. Bahkan mulai dari umroh, kalau kita Masjidil Haram tanpa kita punya izin untuk umroh atau untuk haji itu kita kena denda 10.000. Jadi kalau kita ingin melaksanakan rukun-rukun ibadah haji itu harus bersamaan satu grup supaya bisa dijaga mungkin protokol kesehatannya oleh si pemimpinnya. Gitu sih. Jadi kita nggak bisa misalnya kita pengen ke suatu tempat nih sekarang, keluar sekarang itu nggak boleh. Seperti tidak bisa minum air suci Zam-Zam langsung dari sumbernya. Iya, dikasih botolan. Sekarang botolan. Yang distribusinya menggunakan robot. Selain itu, pihak berwenang Saudi juga melarang jemaah menyentuh Ka'bah atau mencium Hajar Aswad. Demikian laporan Yuni Salim dan Karina Amkas, tim VOA.